Selamat pagi, Bu Sinta, selaku dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Wilda Doriana Ompusumbu dengan NIM 212214201 akan memaparkan 10 kata dalam bahasa Indonesia yang tidak tepat serta perbaikannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, materi pilihan kata atau diksi. Selamat menyaksikan. Sebelum saya memaparkan 10 kata yang sering digunakan secara tidak tepat, saya ingin memberikan pengantar berupa pengertian dan tujuan dari materi pilihan kata atau diksi. Langsung saja, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah berikut. Kata merupakan susunan dari beberapa huruf yang membentuk makna tertentu. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Dan diksi adalah pilihan kata. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kita mempelajari materi diksi atau pilihan kata. Yang pertama adalah agar pesan tersampaikan dengan tepat kepada pendengar atau pembaca. Yang kedua, untuk menghindari makna ganda yang muncul di sebuah kata atau frasa. Berikut adalah contoh kata-kata yang tidak tepat serta perbaikannya. Yang pertama adalah mantan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mantan adalah bekas pemangku jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Akan tetapi, seringkali kita mendengar atau bahkan kita mengucapkan kalimat seperti ini. Dia dulu mantan ketua kelas kami. Kata dulu seharusnya tidak perlu digunakan lagi, karena kata mantan sudah mengandung arti lampau. Sehingga kalimat yang seharusnya adalah dia mantan ketua kelas kami. Yang kedua ada kata wacana. Wacana memiliki arti komunikasi verbal, percakapan, keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Akan tetapi, anak muda sekarang sering mengatakan kalimat seperti ini. Dia kebanyakan wacana. Wacana dalam hal ini menunjukkan suatu janji yang tidak bisa ditepati atau kerap kita sebut dengan janji palsu. Penggunaan kata wacana dalam keseharian anak muda sudah keliru, karena arti dari wacana sama sekali tidak mengandung arti janji palsu atau omong kosong. Yang ketiga ada kata antisosial. Antisosial mengandung arti seseorang yang memiliki sikap menutup diri dari masyarakat dan cenderung mengganggu ketentraman umum. Akan tetapi, ketika kita menjumpai seseorang yang memiliki kepribadian yang tidak suka bersosialisasi, kita mengatakan anak tersebut adalah anak yang antisosial, padahal yang seharusnya adalah asosial. Kata yang selanjutnya adalah kata acuh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata acuh memiliki arti peduli. Tetapi, sebagian orang sering menyalahartikan kata acuh ini. Misalnya, ada seseorang yang bersikap cuek atau tidak peduli dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita mengatakan kalimat seperti ini. Dia mengacuhkan saya. Nah, kalimat tersebut telah keliru. Seharusnya ketika kita ingin mengungkapkan atau ingin mengatakan seseorang yang tidak peduli dengan kita, seharusnya kita mengucapkan kalimat seperti ini. Dia tidak mengacuhkan saya. Karena kata acuh berarti peduli. Kata yang selanjutnya adalah absensi. Kata ini sering sekali disalahartikan, terutama mahasiswa yang sering tidak masuk kuliah, yang kemudian mengatakan, saya titip absen ya teman. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, absensi itu berarti ketidakhadiran. Jika seseorang mengatakan kalimat saya titip absen, berarti kita asumsikan kita membuat daftar hadirnya kosong. Nah, seharusnya kalimat yang
sebenarnya yang diucapkan teman kita ketika ia ingin menitip kehadiran adalah saya menitip presensi ya teman, karena arti presensi hadir, sedangkan absensi itu adalah ketidakhadiran. Kata yang selanjutnya adalah kata silahkan. Pernahkah kita mengunjungi suatu tempat makan atau tempat umum? Nah, pasti orang-orang di sana itu sering sekali menawarkan sesuatu dengan kita dan mengatakan kalimat seperti ini. Silahkan duduk Mas atau silahkan duduk Mbak. Nah, otomatis kita mengasumsikan kata silahkan itu menggunakan kata H. S, I, L, A, H, K, A, N. Silahkan. Karena tadi pengucapannya seperti itu. Padahal kata silahkan itu sudah keliru. Kata yang tepat adalah S, I, L, A, K, A, N. Silakan. Karena kata silakan berasal dari kata dasar sila dan bukan kata dasar silah. Selanjutnya ada kata kasat mata. Beberapa dari kita sering menyalahartikan kasat mata ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sehingga ketika kita menjumpai suatu benda yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita mengatakan benda yang kasat mata. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasat mata ini memiliki arti dapat dilihat, nyata, konkret. Seharusnya ketika kita ingin mengatakan benda yang tidak dapat dilihat oleh mata, kita mengucapkan kalimat seperti ini. Benda yang tidak kasat mata, karena arti kasat mata dapat dilihat mata. Selanjutnya ada kata izin. Misalnya nih, kita lagi kebelet buang air kecil. Padahal saat itu jam pelajaran sedang berlangsung. Maka kita harus permisi kepada guru atau dosen kita. Nah, kebanyakan siswa atau mahasiswa mengatakan kalimat seperti ini. Permisi Pak atau permisi Bu, saya izin ke toilet. Kata izin tersebut adalah kata yang keliru. Seharusnya ketika kita ingin permisi kepada guru kita atau kepada dosen kita mengatakan kalimat seperti ini. Permisi Pak atau permisi Bu, saya izin ke toilet. Karena kata izin yang benar adalah kata yang memakai huruf Z, bukan J. Jadi kata izin dibaca izin, bukan izin. Selanjutnya ada kata sekedar. Kata sekedar ini sering keliru, baik dari penulisannya sampai pengucapannya. Misalnya, ada kalimat seperti ini. Sekedar informasi untuk teman-teman kelas E. Secara tidak langsung kita pasti mengasumsikan kata sekedar itu ditulis S, E, K, E, D, A, R. Padahal kata tersebut keliru. Kata yang seharusnya adalah sekadar. Karena kata sekadar berasal dari kata dasar kadar, bukan kedar. Selanjutnya ada kata kosong. Contoh konkret yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita meminta nomor ponsel teman kita, misalnya untuk ditambahkan ke dalam grup WA. Ketika kita meminta nomor ponsel teman kita, kebanyakan teman kita pasti mengatakan 08 sekian-sekian. Dalam hal itu, kata kosong sudah keliru. Seharusnya teman kita mengucapkan 08 sekian-sekian. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kosong berarti tidak berisi. Sedangkan yang kita maksud di sini adalah lambang bilangan. Maka kita harus menggunakan 0, bukan kosong.
Demikianlah penjabaran tentang 10 kata dalam bahasa Indonesia yang tidak tepat serta perbaikannya. Saya ucapkan terima kasih.